Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas pengertian persamaan kuadrat. Nah, di sini kita hanya membahas tentang dasar-dasar pengenalan materi persamaan kuadrat. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, kita akan membahas bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum ini sering sekali dipakai pada persamaan kuadrat, yang mana di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana bentuk umum dari materi persamaan kuadrat ini. Ini bentuk umumnya: AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dia dikatakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena berlambangkan atasnya sama dengan, maka disebut dengan persamaan. Kemudian, apa sih yang disebut dengan A, B, C, 0 maupun X kuadrat dan X? Nah, kita akan jelaskan di sini. A, B, dan C merupakan konstanta dari masing-masing bagian. Yang A konstanta dari variabel X kuadrat, yang B merupakan konstanta dari variabel X. Nah, ini disebut variabel ya, X kuadrat, X, dan yang C dia berdiri sendiri yaitu konstanta. Nah, di sini ketentuannya adalah A, B, dan C dia merupakan konstanta real. Dan ini A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika A-nya sama dengan 0, maka dia tidak membentuk persamaan kuadrat, sehingga X kuadratnya itu tidak masuk pada bentuk persamaan ini. Oke, lanjut. Sampai di sini alasan bentuk umum persamaan seperti ini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah dijelaskan bentuk umum persamaan kuadrat tadi, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kita lihat contohnya. Misal yang pertama ada bentuk 3X kuadrat dikurang 4X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum persamaan kuadrat, yang manakah merupakan konstanta A, B, dan C? Nah, bisa kita lihat dari bentuk umumnya, yang mana A merupakan bilangan dari sebelum atau variabel X kuadrat. Nah, di sini ada 3X kuadrat. Nah, maka A-nya adalah 3. Kemudian B-nya itu merupakan variabel dari X. Nah, di sini X-nya merupakan pangkat 1. Nah, sehingga B-nya adalah min 4. Nah, selanjutnya yang C. Nah, C kita lihat di sini ada konstanta 9, yang mana di sini adalah C. Nah, seperti itu untuk melihat mana A, B, dan C-nya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Nah, kita lihat di sini ada 3 min 4X ditambah 9X kuadrat sama dengan 0. Yang manakah merupakan konstanta A, B, dan C? 3 merupakan A? Oh no, salah. Kemudian kenapa salah? Ya, kita lihat tadi alasan dari bentuk umumnya. Kita lihat di variabel X kuadrat itu A, sedangkan di nomor 2 ini 3 bukan merupakan, di depannya bukan merupakan X kuadrat. Nah, ini lebih cocok kepada, nah kita lihat yang C. Nah, dia lebih cocok kepada yang C, sehingga 3 merupakan C. Kemudian min 4X. Nah, kita lihat dulu yang A-nya berarti di sini karena konstantanya sebelum pada variabel X kuadrat. A. Nah, kemudian kita lihat yang B-nya yang mana? Ya, yang B-nya yang ini. Min 4
Kemudian yang C-nya adalah 3. Sampai di sini paham ya teman-teman? Lanjut kepada jenis-jenis dari persamaan kuadrat. Nah, di sini ada 3 jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah persamaan kuadrat asli. Nah, persamaan kuadrat asli ini merupakan variabel bentuk yang mana A, B, dan C itu bernilai, itu ada semua nilai. Contohnya 3x kuadrat min 4x ditambah 9 sama dengan 0. Dia ada variabel A, ada konstanta A di depan variabel x kuadrat. Kemudian ada min 4x, ada variabel x-nya, dan C ada konstantanya. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni ini dia merupakan B-nya sama dengan 0. Nah, bisa kita pahami dengan contoh seperti ini. Nah, kita lihat variabel dari x kuadrat A-nya adalah 3. Apakah B-nya ada di dalam persamaan kuadrat murni ini? Dari contoh ini tentunya ada. Hanya saja B-nya merupakan 0. Dia tetap ada di dalam ini dengan nilai 0. Sehingga ini A dan di sini ada B 0 bernilai 0 dan C-nya adalah 9. Nah, A sama dengan 3, B sama dengan 0, dan C sama dengan min 9. Bukan ditulis tidak ada ya B-nya, tetapi bernilai 0. Kemudian yang terakhir, jenis persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, dia merupakan C-nya sama dengan 0. Bersama dengan yang persamaan kuadrat murni hanya saja di sini bentuknya dari C itu sama dengan 0. Contohnya 3x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada A sebelum variabel x kuadrat. Di sini ada min 4 sebelum variabel x, berarti B. Ini A, ini B. C-nya yang mana? Nah, C-nya bernilai 0. Tadi sini ada plus berapa? Plus C dikali 0. Maka C-nya sama dengan 0. Oke, bernilai ini. Oke, sekian dulu untuk perkenalan dari materi persamaan kuadrat. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Barakallahu fikum.